wazhad fima aidin nas yuhibbakan nas. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, bersikap zuhudlah engkau di dunia ini, maka Allah akan mencintaimu. Dan merasa cukuplah engkau dari apa yang ada di tangan manusia, tidak membutuhkannya, tidak tamak dengan apa yang ada di tangan orang-orang, pasti orang akan cinta kepadamu, pasti orang akan mencintaimu. Rasulullah menyebutkan dua jawaban di sini. Yang pertama, amalan yang mendatangkan cinta Allah, yaitu kata Nabi, izhad fid dunya, bersikap zuhudlah engkau di dunia. Zuhud itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang hanya berkenaan tentang lahiriah. Zuhud itu berkenaan tentang batin seorang hamba. Tidak semata-mata zuhud itu dinilai dari penampilan lahiriah seorang hamba, ya, berpakaian compang-camping, naik kendaraan yang butut, ini zuhud. Belum tentu. Zuhud itu terkait dengan amalan hati. Sebagian beragam para ulama di dalam mendefinisikan zuhud. Di antaranya yang masyhur adalah definisi zuhud yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa zuhud itu adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat dia tinggalkan. Sebagian para ulama mengatakan kalau zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang bisa memalingkan seorang hamba dari zikir dan ibadah kepada Allah. Ada pula di antara para ulama yang mendefinisikan zuhud adalah ketika engkau lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah dibandingkan apa yang ada di tanganmu. Ini dia beberapa definisi para ulama terkait zuhud. Yang kesimpulan dari maknanya adalah seorang hamba memprioritaskan akhirat dibandingkan dunia. Seorang hamba lebih ingin mendapatkan sebuah ganjaran dibandingkan dunia. Dan ini adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah. Dan tentunya tingkatan ini tidak semua orang sampai padanya. Nah, tingkatan zuhud itu kata para ulama lebih tinggi daripada tingkatan wara'. Kalau wara' didefinisikan oleh para ulama tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan akan membahayakan di akhirat. Jadi ada perkara-perkara yang kita khawatirkan ini bisa membahayakan kita di akhirat, ditinggalkan. Ini namanya